Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Nissan Grand Livina, mobil yang katanya rewel, katanya spare partnya mahal, katanya nggak layak dimiliki. Itu katanya. Apakah itu faktanya? Di video ini kami akan bagikan 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami tidak suka dari mobil ini secara jujur. Ikuti video ini sampai habis. Untuk alasan pertama, karena kayak yang kami lagi tes ini adalah Grand Livina HWS yang merupakan tipe tertingginya. Tentunya nggak mungkin kita nggak bahas modelnya yang memang menjadi nilai utama si tipe Highway Star ini. Untuk itu, mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, kalau mobil ini berbasis sedan dengan gaya wagon yang tentunya memiliki tampilan cukup modern dan elegan dari generasi sebelumnya. Hal ini menambah citra mobil keluarga yang memiliki tampilan modis tapi tidak terlalu kuno. Untuk gaya wagon seperti ini mungkin bukanlah selera orang Indonesia. Yang kita tahu, orang Indonesia suka dengan lekukan tajam sporty yang banyak diminati. Apalagi dengan adanya tren mobil besar SUV dan SUV kompak yang membuat mobil ini sedikit tersingkirkan minatnya karena memiliki tampilan yang nanggung. Tapi malah justru di era sekarang, mobil ini banyak dicari karena keunikan tampilannya yang anti mainstream. Di saat orang mulai bosan dengan mobil bergaya futuristik dan besar, mobil ini memiliki tampilan yang cukup timeless, yang dimana bisa bikin tambah kece untuk modifikasi mobil. Terlebih lagi, pada varian HWS ini sudah dilengkapi dengan berbagai body kit, side skirt, sehingga bumper belakang yang bentuknya berbeda dibandingkan tipe di bawahnya, sehingga mobil ini memiliki tampilan yang lebih unik dan lebih ganteng dibandingkan Livina varian lainnya. Oke, hal kedua yang kami suka dari mobil ini yang menurut kami kurang diapresiasi oleh banyak orang ya, yaitu handling yang ditawarkan oleh mobil ini. Basicnya mobil ini kalau teman-teman lihat beda dari basic mobil keluarga yang lain kayak Avanza, Expander, mobil apa lagi di kelasnya, ada Xenia, ada juga mobil yang lain lah. Dia basisnya ini kayak sedan, bentuknya wagon. Wagon itu kan sedan cuma dikasih pilar D, makanya dia ground clearance rendah. Nah, makanya handlingnya itu beda dari mobil lainnya gitu loh. Makanya kami sangat menyayangkan model dia sekarang dia hilang jati diri jadi sama Expander. Padahal kalau diterusin mungkin tetap punya segmen sendiri karena dia unik. Nah, handlingnya teman-teman, tuh. Nih sebentar ada polisi tidur nggak enak di sini. Nah, ya tuh. Handlingnya tuh enak loh. Dan dia paling minim limbung dan body roll di antara rival-rivalnya yang lain seperti Avanza, Mobilio, Expander gitu minim limbung karena dia memang paling rendah. Jadi pengendaliannya juga paling enak. Nah, itu handlingnya nih salah satu yang kurang diapresiasi yang menurut kami harusnya lebih banyak diangkat gitu. Karena kan kita harus bicara netral ya. Memang mobilnya ada minusnya, nanti kita bahas. Tapi positifnya juga ada yang bahkan nggak ditawarkan sama rival-rivalnya di kelasnya yang sama gitu loh. Jadi ya, handling mobil ini menurut kami paling enak di kelasnya karena selain pengendaliannya paling gampang, dia juga limbung dan body roll itu paling minim karena ground clearance paling rendah. Hal ketiga yang kami suka dari mobil ini adalah karena efisiensinya. Orang-orang itu terlalu banyak kalau ngomongin Livina tuh takut sama transmisinya katanya. Kalau rusak bikin dompet jebol. Bener. Makanya jangan cari yang rusak. Makanya belinya di tempat yang benar, cek mobil yang benar. Kalau kalian dapetin Livina yang masih sehat kayak punya kami, kita ini aja ngetes nih jalan dalam kota. Tadi kita di luar sebelum masuk komplek perumahan ini karena macet ya. Seperti terakhir minggu lalu kami tes mobil apa tuh angkanya lebih turun daripada kami tes sebelumnya. Nah, kami pernah tes Livina, kita dapat 13-an. Sekarang dapatnya 15,1 km per liter. Jadi ini mobil jangan terlalu takut CVT. CVT itu sebenarnya sah-sah aja. Emang nggak lebih kuat daripada AT konvensional penggerak belakang. Tapi kalau CVT FWD kayak di mobil ini, dapat efisiensinya juga lebih bagus dibandingkan Avanza Xenia yang RWD gitu loh. Toh dulu-dulu yang orang-orang membanggakan AT konvensional dan RWD, sekarang mobil makin kesini makin CVT FWD kok gitu loh. Jadi memang ya suka tidak suka masa depannya memang ke arah sana gitu loh. Karena lebih nyaman, perpindahan transmisi lebih halus, Xtronic CVT lebih irit juga sudah terbukti dari angka ini kami. Dan memang kapasitasnya si potensi Livina ini bisa ya buat kalian dapetin mobil yang irit gitu loh, mobil keluarga yang irit. Jadi kalau kalian nyari mobil keluarga yang murah dan irit, ya Livina aja bisa nih mendekati angka konsumsi bahan bakar seperti LCGC gitu loh.
Jadi itu salah satu keunggulan yang harus diakuin yang memang dimiliki oleh mobil ini. Hal pertama yang kami kurang suka dari mobil ini adalah suspensinya. Jadi kami udah pernah coba R3, udah pernah coba Mobilio, Avanza ya, hampir semua lah ya di kelas ini. Nah, menurut kami suspensi yang bisa dibilang cukup keras itu si Livina ini. Nah, ini kita coba hajar speed bump di kecepatan 50. Tuh. Kayak agak keras aja gitu loh. Kami mungkin karena ekspektasi kami juga ketinggian ya, karena kami pikirnya rendah kayak sedan, terus dia FWD kan mobilnya, terus ya kita pikir memang lebih ke arah nyaman. Tapi entah kenapa ini kalau mobil ini karakter suspensinya udah kami coba beberapa Livina ya, itu memang keras gitu. Kalau kalian mau cari empuk, mungkin kalian bisa temukan lebih ke R3 atau Mobilio. Baru ada Avanza Xenia karena mereka RWD, mereka sedikit lebih keras. Terus baru urutannya ke Livina ini sebelum ada expander ya. Jadi ya agak mengganggu aja sih itu sih. Tapi itu yang menurut kami paling kurang nyamannya kalau dari preferensi kami ya. Tapi kalau dipakai jauh sih mungkin ya, asalkan nggak banyak jalanan yang nggak rusak, nggak banyak polisi terus ganggu, nggak terlalu gimana ya. Cuman kalau jalanan rusak ini mobil berasa suspensinya tidak sesuai penampilan mobil ini yang seolah memang dibuatnya untuk nyaman gitu. Grand Livina dibekali mesin berkode HR15DE yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris DOHC dengan teknologi multi-point injection. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 107 HP pada putaran 5.600 rpm dan torsi maksimal di 143 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT Xtronic disalurkan ke penggerak roda depan. Nah, hal kedua yang mungkin buat kami kurang suka lagi ya Mas Livina ini ya. Kalau tadi kan suspensi sih ya menurut kami preferensi pribadi kami gak suka, tapi nyatanya mobil-mobil kayak Rasterios yang suspensi juga keras itu tetap masih laku ya di Indonesia, jadi mungkin gak terlalu jadi topik utama. Nah, menurut kami yang paling mungkin satu masyarakat Indonesia itu bisa setuju adalah tenaga Livina ini yang bukan yang terkencang atau paling bertenaga di kelasnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Mobilio, mobil ini pun kalah tenaganya. Jadi kalau kalian beli mobil ini, jangan kalian ekspektasikan untuk tenaganya paling besar atau paling kencang di kelasnya gitu, enggak. Jadi ya kalau masyarakat Indonesia kan paling sensitif soal tanjakan tuh, mobil mana kuat mana enggak. Ya kalau kalian beli mobil ini jangan harap mungkin dia lebih dari mobil-mobil yang di kelasnya, tapi setidaknya untuk harganya yang murah ya daripada LCGC, daripada yang 1000 cc 1200, ya ini masih lebih kuat gitu loh. Cuman kalau dibandingkan mobil yang di kelasnya, tadi kami udah bacakan perbandingannya dengan R3, Mobilio, ataupun Avanza, ya ini nggak bisa, bukan sesuatu hal yang dibanggakan lah si tenaganya Livina ini. Nah, hal ketiga yang kami kurang puas dari mobil ini, itu adalah fiturnya. Yang kita lagi bawa ini udah Livina HWS loh, tahun 2017. Jadi ini udah tipe tertinggi dan tipe produksi terakhirnya sebelum dia berubah hilang jadi Livina yang kembaran dengan expander. Tapi meskipun kita udah coba tipe tertingginya, fitur yang kita dapatkan itu sebenarnya nggak terlalu beda gimana sama tipe di bawahnya seperti XV ataupun X Gear ya. Nah, kita di sini udah dapat headlampnya masih halogen dengan multi reflektor, velgnya dual tone, beda di situ tuh. Jadi modelnya beda. Kalau HWS ini khususnya bodi kit depannya dan sampai belakang tuh tetap ada tambahan ya, jadi membedakan dari tipe di bawahnya. Masuk ke dalam ini kuncinya masih kunci colok, belum start stop. MID masih standar biasa dengan odometernya dia masih jarum, ada MID di tengah, tampilan belum full color tapi ya. Head unit ini aftermarket, memang bawaannya seperti itu, bisa kalian upgrade sendiri, cuman yang bawaan sini udah bisa Bluetooth koneksinya. AC-nya masih knob kompor, belum digital. Tidak ada AC blower juga di sini belakang, dan ada roof monitor kalau jadi andalan si HWS ini. Ada electric mirror juga. Kalau fitur keselamatan dual airbag, ABS EBD brake assist, parking kamera sensor udah ada sebagai bawaan. Kalau ISOFIX belum ada di sini ya, belum ada di sininya. Dan udah ada juga
rem cakram untuk depan, tapi kalau belakang masih tromol. Nah, jadi yang kami kurang puas di sini adalah Livina ini sadar dia bukan pemimpin di kelasnya pada masanya. Harusnya dia bisa kasih fitur lebih gitu loh, yang membuat daya tarik tambahan. Karena kalau kita lihat nih, Grand Livina HWS, kalau dibandingin sama Avanza G ya kayaknya kurang tepat juga ya. Kalau sama Avanza G sih memang fiturnya dia menang. Tapi kalau dibandingin dengan Veloz, ya dia udah kalah gitu loh. Veloz 15 tahun 2017 juga udah ada roof monitor kan gitu kan. Apalagi 2017 yang namanya Expander udah keluar gitu, bikin mobilnya kelihatan jadul banget secara fiturnya. Tapi memang ada satu hal yang belum kami bahas dari tadi. Livina ini kan orang males itu takut katanya karena harga jualnya anjlok. Dan memang betul harga jual Livina anjlok, tapi lebih tepatnya yang merasakan anjlok paling dalam itu yang beli dari baru, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih kayak beli second ini yang 2017 punya kami, harganya itu udah kayak harga Sigra second. Nah, teman-teman bayangin aja semurah apa. Nah, jadi perbandingannya kalau dibandingkan dengan di kelasnya yang sama, memang dia kalah dari segi fitur, tapi harganya tuh dia malah nempelnya ke harga LCGC second, bukan LCGC baru. Jadi kalau buat perbandingan, daripada teman-teman punya budget bisa beli LCGC second untuk mobil pertama, mobil ini bisa jadikan pilihan yang proper karena untuk budget LCGC second teman-teman dapat fitur dan segala-gala yang udah kita bahas itu melebihi dari apa yang bisa ditawarkan dari sebuah LCGC. Oke, itu dia friends, 3 hal yang kami suka dan tidak kami suka dari mobil ini. Kalau kami boleh tarik kesimpulan, dengan harganya yang kini setara dengan LCGC second, membuatnya ini masih menjadi pilihan yang menarik asalkan kalian bisa menemukan mobil yang memang kondisinya terawat dan sehat seperti yang ada di showroom kami. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf ini kita closingnya sambil jalan dari mobil karena kondisi cuaca. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mau mengenal mobil lebih lanjut, silahkan hubungin kontak atau sosial media kami yang ada di bawah sini. Punya pertanyaan atau mau bagi-bagi pendapat, opini, boleh banget, silahkan tulis kolom komentar. Sekian dulu untuk video hari ini. Kami harap kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.